Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sendiri merupakan suatu tindakan yang menentukan hasil dalam memecahkan masalah dengan memilih suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang ada melalui suatu proses mental dan berpikir logis, dan juga mempertimbangkan suatu pilihan alternatif ada yang mempunyai pengaruh negatif ataupun positif. Berikut beberapa pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli. Yang pertama, ada George Robert Terry. Dia mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Lalu yang kedua, ada Xiaogian. Menurutnya, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data. Yang ketiga, ada Harold dan Cyril. Mereka mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak, yaitu inti dari perencanaan. Suatu rencana tidak akan dapat terlaksana jika tidak ada keputusan. Suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Lalu yang keempat, ada Kusnadi. Menurutnya, penetapan atau pemilihan suatu alternatif dari beberapa alternatif yang tersedia dengan memperhatikan kondisi internal maupun eksternal yang ada. Lalu yang kelima, ada Salusu. Dia berpendapat bahwa pengambilan keputusan merupakan proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi dan kondisi. Mungkin saya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mode pengambilan keputusan menurut dua pandangan. Para pengambil keputusan selalu dihadapkan pada dua jenis keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram memiliki standar operasional prosedur atau SOP, di mana standar tersebut ditetapkan dalam tatanan nilai, norma, dan budaya organisasi. Pengambilan keputusan tidak terprogram merupakan pemilihan alternatif solusi yang benar-benar baru dan tidak terstruktur, serta melibatkan penetapan sejumlah penilaian subjektivitas, kreativitas, intuisi dalam menyelesaikan masalah. Untuk mempermudah pengambilan keputusan dalam melakukan pemilihan alternatif solusi, maka sejumlah teori, model, teknik, metode, dan pendekatan terhadap pengambilan keputusan terbaik diciptakan. Semenjak pengambilan keputusan dapat dikaji dari bidang akademis maupun praktis, maka alat yang diciptakan tidak akan terlepas dari dua kajian tersebut. Tujuan dari model dan teori pengambil keputusan tidak lain sebagai alat pembantu dalam pengambilan keputusan. Model-model yang terdapat dalam buku teks merupakan bentuk gabungan dari dua kajian. Ada kalanya model berasal dari ranah akademisi yang kemudian dipinjam oleh ranah praktisi, dan ada pula sebaliknya. Semua model yang ada memberikan jalan bagi para pengambil keputusan untuk menentukan pilihan. Model yang dibangun merupakan perkembangan dari kajian teori pengambilan keputusan. Model yang ditunjuk juga berkaitan dengan dua paradigma atau tesis, rasionalitas dan rasionalitas yang dibatasi. Pembagian dikotomi setiap model ke dalam dua paradigma menurut pandangan akademis dan bukan praktis. Hal demikian dimaksudkan untuk memberi gambaran secara mendetail tentang pengelompokan model pengambilan keputusan ke dalam dua pandangan, sehingga baik kaum akademisi maupun praktisi dapat memahami dengan baik tentang proses pengambilan keputusan, dan mereka dapat menciptakan model, konsep, pendekatan tentang pengambilan keputusan. Maka, sebuah model merupakan penyederhanaan hubungan sejumlah peristiwa yang rumit, dan sebuah model merupakan bentuk turunan dari teori, di mana model tersebut
sudah menyeratkan paradigma dan asumsi yang dilandasi oleh teori. Sekian dari saya, terima kasih. Model pengambilan keputusan berdasarkan pandangan rasionalitas. Model rasionalitas memandang pengambilan keputusan sebagai manusia rasional, di mana mereka selalu konsisten dalam membuat pilihan pemaksimuman nilai di dalam lingkup keterbatasan tertentu. Model rasionalitas memperlihatkan sejumlah langkah yang dilakukan pengambil keputusan dalam menentukan pilihan alternatif solusi. E.F. Harrison menunjukkan 6 langkah dalam model rasional pengambilan keputusan, yang terdiri dari 1. Define the problem. 2. Identify the decision criteria. 3. Allocate weight to the criteria. 4. Develop the alternative. 5. Evaluate the alternative. 6. Select the best alternative. Sedangkan Harrison memperlihatkan 3 langkah pengambil keputusan rasional, yang terdiri dari 1. Identify and define the problem. 2. Generate alternative solution to the problem. 3. Select solution and implement it. Kedua ahli tersebut dan sejumlah ahli lainnya menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan selalu dimulai dari identifikasi masalah, pencarian sejumlah alternatif solusi, dan pemilihan solusi terbaik. Dengan demikian, sebuah model pengambilan keputusan atas dasar pandangan rasionalitas selalu menempatkan penetapan masalah dengan jelas sebagai langkah awal proses pengambilan keputusan. Model sederhana dari pengambilan keputusan secara rasional ini berangkat dari 3 langkah. 1. Pengambil keputusan mengidentifikasi sejumlah masalah yang harus diselesaikan. Masalah merupakan kesenjangan antara keadaan yang diharapkan atau diperkirakan dengan kenyataan. Masalah juga dapat dikatakan sebagai pencarian atas solusi terhadap sejumlah keterbatasan yang dihadapi untuk atau hendak mencapai tujuan. Pendefinisian masalah secara tepat dengan demikian merupakan langkah awal dalam proses pembuatan keputusan. 2. Setelah pengambil keputusan melakukan proses penentuan masalah sebenarnya, maka selanjutnya mereka harus menentukan sejumlah alternatif solusi terhadap masalah. Penentuan solusi merupakan proses mendesain dan mengembangkan sebuah daftar alternatif jawaban, penentuan sejumlah tindakan yang akan diambil, dan sekaligus juga penetapan konsekuensi atas pilihan dan tindakan yang diambil, disesuaikan dengan masalah yang telah didefinisikan. Langkah ini juga memperlihatkan sejumlah hubungan antar variabel internal dan eksternal organisasi yang membantu proses penentuan alternatif solusi pemecahan masalah. Ketiga atau langkah terakhir merupakan solusi atas masalah dan mengimplementasikan solusi tersebut. Pada umumnya, model rasional menggunakan pendekatan analisis kekuatan dan kelemahan dari setiap alternatif solusi, membandingkannya dengan nilai kriteria dan nilai bobot yang ditetapkan pada langkah-langkah sebelumnya. Pemilihan atas alternatif solusi menandakan bahwa proses pengambilan keputusan telah selesai. Simon, D. Rawlinson, dan A. Borfield mengatakan bahwa terdapat 3 tipe rasionalitas. Yang pertama adalah rasionalitas objektif, yang mana tindakan manajer untuk mencari cara memaksimumkan nilai tertentu dalam situasi tertentu. Yang kedua adalah rasionalitas setelah kejadian. Setelah keputusan ditentukan, manajer mencari cara untuk melegitimasi keputusan setelah peristiwa terjadi. Yang ketiga adalah rasionalitas subjektif. Manajer melakukan usaha untuk memaksimumkan hasil dalam lingkup hambatan keterbatasan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang model pengambilan keputusan berdasarkan pandangan rasionalitas yang tinggi. Model yang dibangun atas tesis bounded rationality berusaha menggambarkan mengenai proses pengambilan keputusan sebenarnya yang dijalani manajer. Kebanyakan manajer cenderung untuk memilih penggunaan model rasionalitas yang dibatasi atau irasional dibanding dengan model rasionalitas. Istilah bounded rationality dengan irrationality merupakan perwakilan ide tentang keterbatasan kemampuan manusia bahwa pengambilan keputusan dibatasi kemampuan rasionalitasnya oleh sejumlah keterbatasan atau hambatan kala melakukan proses pengambilan keputusan dan menentukan pilihan. Perubahan lingkungan yang pesat dan semakin rumit serta keterbatasan mereka dalam mencari, mendapatkan, memilah, dan mengolah informasi yang berkualitas merupakan faktor penyebab keterbatasan manajer terikat pada pandangan bounded rationality. Selain itu, faktor lain penyebab keterbatasan rasionalitas manusia adalah jumlah dan ketepatan waktu yang tepat dari informasi yang didapat, kehadiran situasi yang kritis, dan batasan waktu penyelesaian masalah. Model tersebut merupakan model yang dikembangkan oleh Simon sebagai pencetus awal ide bounded rationality dalam pengambilan keputusan. Modelnya tersebut dikenal sebagai Simon Descriptive Model yang kemudian melahirkan munculnya model lain dalam pengambilan keputusan yaitu Carnage Model.
Carnage model merupakan model yang menggambarkan pengambilan keputusan yang berlangsung di lingkungan yang tidak pasti, di mana informasi sulit didapat, tidak utuh, dan seringkali memiliki sifat ganda. Model ini juga menggambarkan proses pengolahan informasi oleh faktor rasionalitas yang dibatasi. Kemudian adapun perbedaan model rationality dengan bounded rationality dan Carnage model diantaranya, yang pertama, pengetahuan dan informasi selalu tersedia, sedangkan untuk bounded rationality dan Carnage model, pengetahuan dan informasi terbatas dan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, model rationality memiliki pengambilan keputusan berbiaya yang sangat murah, bahkan mendekati tanpa biaya, sedangkan bounded rationality dan Carnage model, pengambilan keputusan memiliki biaya yang lebih tinggi atau lebih besar daripada model rationality. Kemudian ketiga, pengambilan keputusan bersifat bebas nilai, sedangkan bounded rationality dan Carnage model, pengambilan keputusan dipengaruhi oleh tingkat preferensi dan nilai dari pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, model rationality merupakan model dengan seluruh alternatif yang memungkinkan dapat dihasilkan, sedangkan bounded rationality dan Carnage model hanya sejumlah alternatif yang memungkinkan dapat dihasilkan. Kemudian yang kelima, model rationality adalah model dengan solusi yang dipilih melalui kesepakatan bersama secara bulat, sedangkan bounded rationality dan Carnage model merupakan model yang dengan solusi dipilih melalui kompromi, saling tawar, dan akomodasi antara koalisi organisasi. Dan yang terakhir, model rationality merupakan model dengan solusi yang dipilih adalah terbaik bagi organisasi, sedangkan bounded rationality dan Carnage model merupakan model dengan solusi yang dipilih untuk memuaskan bagi organisasi. Kemudian, adapun bagaimana bentuk model pengambilan keputusan dengan pandangan bounded rationality, diantaranya yang pertama, identifikasi dan definisi masalah, kemudian yang kedua, menerapkan kriteria terbatas, ketiga, pencarian alternatif solusi tertentu, dan keempat, pemilihan alternatif melalui koalisi organisasi, kelima, pemilihan alternatif solusi yang memuaskan organisasi, kemudian yang keenam, apakah solusi sudah memuaskan? Jika iya, maka menerapkan solusi. Jika tidak, lakukan perubahan minor untuk menyesuaikan. Kemudian, apakah hal tersebut sudah menyelesaikan masalah? Jika iya, maka terapkan solusi. Jika tidak, kurangi tingkat preferensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. Nah, di dalam model ini terdapat the garbage can model atau model tong sampah yang merupakan model lain yang masih dikembangkan di wilayah model bound rationality. Nah, model ini membalikan suatu proses awal pengambilan keputusan yang mana di awalnya muncul atau mulai dari sisi penentuan masalah yang akan dipecahkan kini menjadi sisi penentuan solusi. Artinya, pengambil keputusan itu dapat mengajukan sejumlah solusi terhadap masalah yang tidak atau belum muncul. Maka, pengambil keputusan juga dapat menciptakan sebuah masalah yang dapat mereka selesaikan melalui solusi yang telah tersedia. Kemudian, menurut model ini, keputusan itu merupakan suatu hasil dari interaksi yang rumit antara 4 variabel peristiwa yang bersifat tidak saling terikat, di antaranya problem, solution, participant, dan choice opportunity. Nah, di dalam model ini juga ia menjelaskan bagaimana agar suatu peristiwa tersebut dapat saling berinteraksi dan memandu suatu keputusan. Tetapi peristiwa tersebut atau keempat peristiwa tersebut mengalir dari dalam dan di luar lingkungan sehingga yang dimana suatu peristiwa atau variabel peristiwa tersebut diasumsikan sebagai peristiwa yang bersifat independen yang menyebabkan sebuah solusi permasalahan tidak ada. Atau 4 peristiwa ini diasumsikan sebagai peristiwa yang berinteraksi dengan cara random atau acak. Maka kualitas keputusan menurut model ini yaitu bergantung dari teori. Dikarenakan keputusan yang baik menurut model ini yaitu suatu keberuntungan yang didapat dari sebuah peluang yang muncul dari waktu yang tepat
atas relasi antar peristiwa yang terjadi secara acak. Dan menurut model ini pula, interaksi sejumlah peristiwa yang terjadi dapat menjelaskan mengapa masalah yang dipilih tidak harus berhubungan dengan solusi, dan mengapa solusi yang dipilih tidak selalu menyelesaikan suatu masalah. Sekian. Selanjutnya, kritik terhadap pandangan atau model rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Terdapat beberapa kritik utama terhadap ide pemilihan keputusan berdasarkan pandangan rasionalitas. Kritik pertama diajukan pada kemampuan pengambilan keputusan yang selalu bisa mendapatkan informasi secara penuh dan sempurna tentang seluruh konsekuensi dari alternatif yang telah ditetapkan. Sedangkan kondisi sebenarnya menunjukkan hal yang sebaliknya. Kebanyakan pengambilan keputusan hanya menggunakan intuisi dalam kasus ketidakpastian yang tinggi. Kritik kedua menyangkut asumsi bahwa pengambil keputusan memiliki tingkat preferensi yang tetap dan konsistensi dalam segala situasi dan kondisi, di mana hal yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka lebih berlaku pragmatis. Kritik lainnya terdapat pada pandangan tidak terdapatnya tekanan waktu dalam pengambilan keputusan dan tidak ada biaya untuk mendapatkan dan mengolah informasi. Tentunya, kedua pandangan ini tidak relevan lagi pada saat ini. Maka dari itu, menggabungkan model rasional dengan rasional terbatas adalah hal yang bijak dilakukan untuk mempertajam kemampuan dan kecerdasan pengambil keputusan. Adapun kesimpulan mengenai materi model-model pengambilan keputusan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, terdapat beberapa langkah dalam model pengambilan keputusan rasional, yaitu identifikasi masalah, membuat sejumlah alternatif solusi, evaluasi dan seleksi satu solusi terbaik, pemilihan, implementasi, dan evaluasi solusi yang terpilih. Penelitian membuktikan bahwa para pembuat kebijakan jarang sekali atau tidak mengikuti langkah sistematis yang diisyaratkan dalam model pengambilan keputusan. Kelemahan model tersebut diperbaiki dengan munculnya dua model pengambilan keputusan baru yang berdasarkan atas pandangan rasionalitas yang dibatasi, Simon's Descriptive Model dan Degerbach-Kent Model. Model pertama merupakan model yang seluruhnya dibangun atas pandangan bounded rationality. Berdasarkan pandangan tersebut, pengambil keputusan adalah keterbatasan kemampuan dalam mengolah informasi oleh terdapatnya keterbatasan ketersediaan informasi yang berkualitas, limited information processing, serta penggunaan aturan petunjuk praktis dan jalan pintas, serta pencapaian tahapan kepuasan atau pemuasan. Dalam model pengambilan keputusan tong sampah menetapkan asumsi bahwa para pengambil keputusan tidak mengikuti langkah sistematis dalam penentuan alternatif solusi. Menurut model ini, keputusan merupakan hasil dari interaksi 4 variabel peristiwa yang bersifat independen, yaitu problem, solution, participant, dan choice opportunities. Keputusan yang baik merupakan situasi atau peluang terjadinya interaksi yang harmonis antara keempat variabel tersebut. Itu saja kesimpulan dari materi mengenai model-model pengambilan keputusan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.